Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Anawa dengan NIM 231024 dari Prodi PAI 4A Stayunu Purworejo. Di sini saya akan sedikit sharing tentang suatu topik hangat mengenai sejarah pendidikan Islam. Tapi tenang aja, materi kali ini nggak akan ngebosenin. Justru kita bakal mikir, kok bisa kita lupa sama sejarah sepenting ini. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu Madrasah Nizamiyah? Madrasah Nizamiyah adalah suatu madrasah yang didirikan pada abad 11 oleh seorang tokoh hebat yang bernama Nizam al-Mulk. Beliau adalah Perdana Menteri di bawah dinasti Seljuk. Nah, dia punya visi besar, yaitu membangun madrasah-madrasah sebagai pusat madrasah di berbagai kota besar dunia Islam. Salah satunya ada di Baghdad. Yang bikin keren, sistem pendidikannya itu udah tertata banget. Ada banyak kurikulum, ada gaji tetap buat pengajar, dan siswa dikasih asrama dan makanan, bahkan ada beasiswa juga. Ini udah banyak konsep seperti ini pada kampus zaman sekarang ini. Dan bukan cuma untuk ngajarin ilmu agama. Di Nizamiyah, pelajaran kayak logika, filsafat, sampai ilmu eksakta juga diajarin. Untuk gurunya sendiri adalah Imam Al-Ghazali yang pernah mengajar di sana. Bisa dibilang sistem Nizamiyah ini jadi cikal bakal pendidikan tinggi dalam dunia Islam. Namun sayangnya makin kesini warisan itu kayak hilang ditelan oleh waktu. Setelah serangan Mongol dan keruntuhan kekhalifahan, banyak madrasah hancur, termasuk Nizamiyah. Dan sejak saat itu, sistem pendidikan Islam jadi makin terbatas. Fokusnya cenderung ke ilmu tertentu saja, tanpa pendekatan yang seimbang seperti dulu. Padahal, kalau kita bisa ambil pelajaran dari sistem Nizamiyah, mungkin pendidikan Islam hari ini bisa jauh lebih kuat dan lebih relevan. Jadi, menurut aku, kita sebagai mahasiswa itu harus mengingat sejarah tentang Nizamiyah ini. Warisan kayak Nizamiyah ini nggak seharusnya dilupakan. Justru harus kita hidupkan lagi semangatnya. Semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, terbuka terhadap ilmu, dan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan umat. Nah, menurut kalian sebagai teman-teman mahasiswa gimana? Apakah mungkin sistem pendidikan Islam zaman dulu bisa kita adaptasi lagi di zaman sekarang? Kita tidak tahu, karena semua itu bisa diubah sesuai dengan kemampuan kita. Kita sebagai mahasiswa harusnya bisa mengubah itu semua. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.